Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan memasuki bersama-sama kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita semua mempersiapkan diri kita untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon Roh Kudus Tuhan menolong dan memimpin kita. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang maha kudus, kami datang Tuhan membawa ungkapan syukur dan terima kasih kami untuk sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami tetap menikmati bahkan merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bahkan juga ya Tuhan dalam pekerjaan dan dalam persekutuan jemaat Tuhan. Tangan kasih kuasa-Mu senantiasa ada dan melingkupi kami selaku jemaat Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada saat ini dalam rasa syukur dan terima kasih kami atas setiap berkat pimpinan dan penyertaan-Mu, kami rindu juga untuk mendengar, menerima pemberitaan firman Tuhan, karena sungguh ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sungguh membutuhkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan yang menjadi tuntunan dalam setiap langkah kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, karena itu kiranya Tuhan juga berkenan untuk mengurapi kami, memberkati kami, supaya kami dimampukan untuk dapat membaca, untuk dapat mendengar, untuk dapat memahami, bahkan juga menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang siap sedia untuk menyambut firman-Mu, demikian juga Tuhan berkenan untuk memberkati hamba-Mu, supaya dia dapat menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan, bahkan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapa dalam sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian jemaat-Mu sedia untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membuka Alkitab kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian saya bacakan firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan ketakutan, dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah jemaat sekalian yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Saya ingin kembali menyatakan bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Saya percaya bahwa saudara-saudara sepakat dengan saya bahwa tidak ada yang tidak berubah. Seorang dari bayi berubah menjadi balita, berubah menjadi anak-anak, remaja, kemudian pemuda, menikah, dewasa, bahkan menjadi tua dan seterusnya. Ada sebuah proses perubahan dari jenjang pendidikan, taman kanak-kanak, kemudian menjadi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lanjut ke perguruan tinggi, bahkan lulus bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi ada perubahan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ini. Perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Perubahan-perubahan dalam berbagai bidang keilmuan, kemajuan-kemajuan di bidang kedokteran, kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, termasuk bahwa kita bisa melaksanakan kebaktian secara online lewat live streaming di ibadah minggu maupun dalam KRT dengan recording lalu kemudian disiarkan seperti ini. Itu adalah saudara bagian dari perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi
yang merupakan hasil karya pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh manusia. Jadi benarlah kalau ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada yang tidak berubah, semua mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu perubahan yang diharapkan adalah bukan sebuah perubahan ke arah yang mundur, atau bukan perubahan ke arah yang negatif, atau perubahan ke arah keburukan, tetapi perubahan yang positif adalah perubahan ke arah yang lebih tinggi, perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang memberikan dampak yang baik, saudara. Nah, saya kira itulah perubahan yang dimaksudkan sebagai perubahan yang terjadi dalam bacaan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dalam bagian salamnya, Paulus bersama dengan Silvanus dan Timotius menyampaikan salam kepada jemaat di Tesalonika dengan menyapa mereka dengan damai sejahtera, kasih karunia Allah menyertai kamu. Saudara, ada gambaran suasana hati yang penuh dengan kegembiraan, ada gambaran suasana hati yang penuh dengan sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya. Ketika Paulus mendengar, saudara, bahwa ada perubahan ke arah yang positif, ada perubahan ke arah yang baik, ada perubahan ke arah yang memberikan dampak pertumbuhan iman dari jemaat yang dilayaninya. Saudara, tidak ada hal yang lebih membahagiakan, tidak ada hal yang lebih memberi dampak sukacita selain dari buah-buah pekerjaan pelayanan yang dilihat oleh Rasul Paulus sebagai buah-buah dari pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah maka judul dari atau topik dari perikop kita pada malam hari ini adalah buah pemberitaan Paulus. Buah pemberitaan Paulus. Tidak ada hal yang lebih menggembirakan dari seorang petani ketika dia melihat hasil tanamannya yang berbuah. Demikian juga kegembiraan Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanan ketika ia menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa, buah-buah yang dihasilkan oleh jemaat di Tesalonika dalam bacaan kita. Bahkan kemudian di ayat yang kedua, Rasul Paulus mengungkapkan, "Aku selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan, imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita." Rasul Paulus sungguh-sungguh mengucap syukur kepada jemaat di Tesalonika dengan menyebut mereka bahwa mereka adalah jemaat Tuhan yang terus-menerus mengusahakan kasih, mengusahakan ketekunan, mengusahakan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan bahkan juga saudara, Rasul Paulus memuji jemaat di Tesalonika dengan mengatakan bahwa mereka menjadi teladan untuk semua orang. Ayat yang ke-7, "Sehingga kamu
telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaia, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akhaia saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang sungguh-sungguh menggembirakan Rasul Paulus atas buah-buah pelayanannya di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus menunjukkan sukacita atas jemaat di Tesalonika yang mengalami pertumbuhan, yang mengalami perubahan ke arah yang baik dalam iman. Jemaat di Tesalonika yang pada awalnya mereka sebagai penyembah berhala, kemudian berubah menjadi orang yang beriman, bertumbuh kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, hasil perjuangan Rasul Paulus ini tentu juga adalah berkat pimpinan Tuhan. Rasul Paulus meyakini bahwa ia adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri untuk memberitakan kabar kebaikan kepada semua orang, termasuk kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia terpanggil untuk mendidik, untuk mengajar, dan untuk menolong orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus Kristus menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini juga Rasul Paulus mengingatkan dan sekaligus berefleksi bahwa buah dari pelayanannya, buah dari pekerjaannya, itu tidaklah merupakan hasil dari pekerjaannya sendiri, bukan sekedar hasil dari usahanya sendiri. Rasul Paulus meyakini bahwa semuanya ini terjadi juga oleh karena kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyertai Rasul Paulus dan kawan-kawan sepelayanannya. Sehingga hasil dari buah-buah pekerjaannya itu sungguh berlimpah-limpah. Dan saudara, ini pun diyakini oleh Rasul Paulus oleh karena pertolongan dan karena penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan inilah yang memang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita pun, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang menerima pemberitaan firman Tuhan, sebagai orang-orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan, maka saudara, kita pun didorong, kita pun diajak untuk terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan dalam iman kita, perubahan dalam pengharapan kita, perubahan dalam kasih kita. Perubahan ke arah yang positif, perubahan ke arah yang baik dari waktu ke waktu. Saudara, itulah panggilan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berubah ke arah yang menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan kita pun dipanggil untuk terus-menerus menjadi teladan. Seperti jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Makedonia, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Akhaia. Demikian juga kita, Bapak Saudara, sebagai orang-orang yang terus dididik dalam firman Tuhan. Kita pun didorong untuk terus berubah ke arah yang lebih baik, sehingga dampak dari kehidupan kita dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jemaat harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan. Itulah panggilan kita. Menjadi teladan artinya menjadi panutan. Tidak saja dalam perkataan, tetapi juga kita menjadi teladan kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Mempunyai nilai lebih dibandingkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itulah panggilan kita. Sekali lagi, Bapak Saudara, saya ingin menggarisbawahi, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai jemaat, kita sebagai gereja, dipanggil untuk memiliki nilai-nilai yang lebih dari diri kita dibandingkan dengan orang-orang lain. Itulah saudara panggilan kita, menjadi garam, menjadi terang, diberkati untuk menjadi berkat. Kita dipanggil saudara untuk menjadi berkat sebagai orang-orang yang sudah diberkati, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan dan dibebaskan dalam anugerah kasih-Nya oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati kemudian untuk menjadi berkat. Berkat yang kita terima dari Tuhan tidak saja untuk diri kita sendiri, tetapi itu harus kita share, harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diberkati untuk memberi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Eka Dharma Putra pernah berkata, perbuatan kasih lebih bermakna pada 1000 khotbah. Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya pernah menuliskan, perbuatan kasih lebih bermakna daripada 1000 khotbah. Artinya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya arti dari perbuatan itu. Betapa pentingnya saudara arti dari sebuah tindakan kasih itu. Tindakan kasih akan memberi dampak terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memberikan teladan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kesaksian dari seorang tokoh sejarah dalam gereja-gereja yang bernama Fransiskus dari Asisi. Ada seorang tokoh Fransiskus dari Asisi, saudara, dia diceritakan akan berkhotbah di satu gereja. Lalu bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Bapak Fransiskus dari Asisi ini berjalan dari biara tempat dia tinggal untuk menuju ke gereja tempat dia akan berkhotbah. Cukup jauh perjalanan yang dia tempuh, kurang lebih 5 kilometer jaraknya antara biara tempat Fransiskus Asisi tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya menuju ke gereja yang akan dia khotbah di sana, saudara. Kemudian di tengah perjalanan menuju ke gereja itu, dia melihat seorang tua yang begitu dia melihat sangat keberatan membawa rumput-rumput yang ia baru saja cari untuk makan kambing domba di rumahnya. Begitu terengah-engahnya si orang tua itu mengangkat rumput yang berkarung-karung untuk makanan kambing domba di kandangnya itu. Lalu Fransiskus berhenti dan membantu si orang tua itu membawakan
rumput tersebut sampai di rumahnya. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, bukankah tindakan Anda itu berdampak pada terlambatnya Anda berkhotbah di gedung gereja? Lalu ia mengatakan bahwa perbuatan kasih lebih bermakna daripada 1000 khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini melalui 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita dididik, kita diajar untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Dan kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teladan baik dalam perkataan, lebih-lebih dalam sikap dan perbuatan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mendidik kita senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita mengingat tentunya firman Tuhan yang melandasi persembahan kita sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan.
Sidang jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kehadirat-Mu ya Allah untuk kasih setia dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu untuk firman yang telah Tuhan taburkan dan nyatakan bagi kami. Firman Tuhan yang mendidik kami untuk terus-menerus mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Supaya kami dimampukan juga untuk terus menjadi teladan dan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami yang paling sehari-hari, kami dapat terus mempraktekkan Injil Tuhan, kabar baik Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan taburkan bagi kami. Mampukan dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam sorga, pada malam hari ini kami juga mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu untuk setiap karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, setiap karya pelayanan itu menjadi alat yang berguna dalam rangka terus menyatakan kabar baik, menyatakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ya Tuhan, kami selaku gereja terus menyatakan karya kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, kiranya seluruh jemaat Tuhan di GKP Yeruel ini untuk terus-menerus ya Tuhan menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kami dimanapun kami ditempatkan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi seluruh gerak penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berkati ya Tuhan, kiranya majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, bahkan juga sektor-sektor dan panitia yang ada ya Tuhan, supaya kami mewujudkan setiap tugas dan tanggung jawab kami bersama-sama, tentu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa dalam syafaat ini. Kami mengingat ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan, tangan kasih-Mu senantiasa menjaga, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Secara khusus ya Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 pada saat ini, ada beberapa warga jemaat kami Tuhan dari sektor-sektor yang positif terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, dalam perawatannya, biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini, bagi jemaat kami ini ya Allah, supaya mereka senantiasa tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan biarlah ya Tuhan juga Engkau berkati setiap tangan para medis, obat-obat yang dimakan, diminum untuk Tuhan pakai, menjadi alat pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Sungguh ya Tuhan, inilah doa kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, demikian juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan apapun dalam kehidupan mereka, pergumulan keluarga, pekerjaan, pergumulan ekonomi, atau apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami jemaat Tuhan. Engkau Tuhan sungguh gunung batu dan pengharapan kami.
Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa, dalam syafaat ini biarlah Engkau menolong ya Tuhan setiap jemaat-Mu, supaya dalam kekuatan yang dari Tuhan, mereka tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan jugalah yang memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Tuhan Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami dengan hikmat yang dari atas, supaya mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan juga ya Tuhan di tengah-tengah pro kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Tuhan biarlah Engkau sendiri yang memperdamaikan, menyatukan persepsi bagian-bagian dari masyarakat kami bangsa Indonesia, supaya di tengah-tengah bahkan mungkin perbedaan pandangan yang ada, Tuhan yang menjaga keutuhan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami himpunkan, yang sudah kami kumpulkan. Ya Tuhan, berkati kiranya persembahan kami ini, supaya di dalam pengudusan yang dari Tuhan dapat dipergunakan dalam rangka mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Bagi tangan-tangan yang sudah menyampaikannya, Tuhan berkati, biarlah berkat-berkat yang dari Tuhan, yang dari sorga boleh Tuhan nyatakan bagi kami semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaktian rumah tangga ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami, dan mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang tersisa di sepanjang hari ini, biarlah ya Tuhan Engkau yang menyertai. Bahkan ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, tangan kasih Tuhan juga yang melingkupi kami. Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh pokok doa syafaat kami Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami, dan Tuhan yang mengajar kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya mengundang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita bersama-sama memohonkan berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.